Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dubes Arif Hafaz Ubresono, Bapak Dubes Andri Hadi, Konsorsium PCINU Eropa, guru kita semua, Habib Prof. Dr. Quraisy Shihab, Gus Baha, sahabat saya Kiai Maruf Fauzin, sahabat saya Dr. Kiai Zastro Al-Ngatawi, komplit Dr. Kiai Haji Zastro Al-Ngatawi, Kiai Wahid, Rois Suryah PCNU Jerman, Kiai Haji Saiful Fatah, Rois Suryah PCNU Belgia, Profesor Kiai Haji Bangsa Hasan, para alim ulama, pemimpin komunitas dan tokoh masyarakat, Bu Rina dan kawan-kawan semuanya. Ada yang bertanya, kenapa sih perlu mendirikan masjid Indonesia di Belgia? Soalnya di tanah air, masjid itu kan banyak di mana-mana. Nah, salah satu persoalan klasik dalam relasi antara agama dan negara adalah masalah izin mendirikan rumah ibadah. Kaum minoritas sering mendapat kesulitan. Ini nggak cuma terjadi di Indonesia. Di Eropa, di Amerika, dan Australia justru terjadi berbalik kondisinya. Kalau muslim mayoritas di Indonesia, maka begitu di luar negeri bertukar tempat menjadi minoritas di Australia, di Amerika, dan di Eropa. Dan seringkali muslim yang minoritas di negara-negara tersebut kesulitan membangun masjid. Saat mengampu mata kuliah Islamic Law di kampus tempat saya mengajar di Australia, di Monash University, saya bertanya kepada para mahasiswa, setujukah Anda kalau ada proposal pembangunan masjid di lingkungan Anda tinggal? Nah, salah satu mahasiswa saya, orang bule, ini dia menjawab, oh nggak masalah, tapi tolong jangan didirikan di sebelah rumah saya. Nah, jadi kelas pun ramai gitu ketawa. Jadi boleh, tapi jangan di sebelah rumah saya lah. Nah, memang sulit mendapatkan izin mendirikan masjid di Eropa, Amerika, dan Australia, dan terjadi pro dan kontra. Seringkali berujung kepada pengadilan. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, ini teman-teman di tanah air mungkin perlu tahu, banyak penjelasannya. Ada yang merasa harga rumah dan tanah itu menjadi turun ketika ada masjid berdiri di wilayah mereka. Jadi ini alasannya alasan sekuler, alasan ekonomi, bukan anti-Islam. Ada pula yang merasa bahwa kalau masjid berdiri, maka wilayah sekitar itu menjadi bising oleh suara azan pengajian. Ini beda dengan di tanah air yang masjid itu berlomba-lomba kenceng-kencengan suara azan gitu ya, suara loudspeaker di masjid tanah air. Di negeri maju dan berperadaban tinggi, tingkat kebisingan itu diatur oleh negara. Dari suara knalpot ya, tetangga berisik urusan seks. Jadi seksnya nggak masalah, berisiknya yang jadi persoalan gitu kan. Sampai urusan rumah ibadah itu level of noisy-nya itu diatur oleh negara. Ada juga yang protes masjid berdiri karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah ya di luar negeri, orang Islam itu susah diatur, parkir sembarangan di sekitar masjid sehingga akses jalanan itu menjadi terganggu ya. Malum saja mereka itu kan ke gereja kan umumnya hari Minggu saja. Umat Islam itu sehari 5 kali datang ke masjid plus hari Jumat dan 2 hari raya. Jadi betapa banyak penduduk sekitar itu masa terganggu. Mereka bilang apa-apa nih, kalian ke masjid kok tiap hari, kamu saja ke gereja cuma seminggu sekali ya. Itu pun jarang kan gitu. Nah, jadi memang ada beberapa persoalan-persoalan. Kenapa kemudian kita perlu mendirikan masjid di Eropa atau sekarang di Belgia ini? Di sisi lain ada gelombang imigran Muslim yang masuk ke Amerika, Eropa, dan Australia. Nah, kalau kita ke luar negeri, pertama kali yang kita cari saat masuk ke wilayah asing itu adalah arah kiblat. Nah, setelah urusan kiblat beres, baru urusan perut, cari makanan halal kan gitu, kayak ibadah Hasan ya. Nah, jadi kiblat dulu, baru urusan perut, cari makanan halal. Nah, nggak seperti di hotel-hotel di tanah air yang ada tanda panah di kamar sebagai penunjuk arah kiblat. Di hotel-hotel negeri barat tuh nggak ada. Nah, dulu ada rombongan kiai nih ceritanya nih, Kiai Zastro. Ada rombongan kiai dari Batam ke Eropa. Terus mereka tuh berdebat selama perjalanan mengenai arah kiblat. Ya karena nggak ada tanda di hotel itu. Jadi ada yang dengan ijtihadnya tetap mengarah ke barat sholatnya, seperti ketika masih di Indonesia. Padahal sudah di Eropa. Ada juga yang memutuskan, ya sudah, daripada bingung,
takut sholatnya salah kiblat dan nggak diterima, saya selama di Eropa nggak bakal sholat karena nggak yakin arah kiblatnya. Nanti saja di foto kalau udah pulang ke tanah air. Jadi udah biar yakin, biar mantap. Ada lagi yang sholatnya menghadap ke arah tertentu. Yang penting yakin, nah, Tuhan itu ada di mana-mana. Pokoknya asal aja. Nah, masalahnya para kiai itu nggak ada yang bawa kompas, jadi nggak tahu arah kiblat. Syukurlah sekarang di smartphone kita itu udah ada aplikasi apps mencari kiblat. Jadi perdebatan para kiai di atas itu selesai ketika ada mahasiswa NU yang sekolah di luar negeri dan aktivis PCI NU yang membawa smartphone dan menunjukkan kepada para kiai ini loh arah kiblatnya. Jadi kecanggihan teknologi menyelesaikan perdebatan para kiai. Nah ini persoalan smartphone pakai apps mencari kiblat, ini Gus Baha ini nggak bakalan tahu ini. Karena HP Gus Baha itu masih jadul. WhatsApp aja Gus Baha itu nggak punya. Nah, untunglah beliau itu ahli fikih. Jadi nanti Gus Baha pasti punya ijtihad sendiri dalam menyelesaikan masalah arah kiblat. Kalau Habib Prof. Quraisy Shihab itu sudah canggih HP-nya. Tuh mantan Menteri Agama, mantan Dubes loh gitu loh. Kalau Gus Baha kan masih besok. Nah, jadi dari cerita di atas kita itu paham kehadiran masjid di negeri Eropa, Amerika, Australia itu jadi sebuah anugerah. Saya makanya senang sekali kawan-kawan di Belgia itu sedang berupaya mendirikan masjid, itu luar biasa. Masjid di luar negeri itu didirikan oleh komunitas. Jadi sudah ada sebetulnya masjid Turki, ya seperti kata tadi Pak Dubes Pak Arif Ugeseno, ada masjid Bosnia, ada masjid Pakistan. Nah masing-masing masjid yang dibangun oleh komunitas itu kemudian memilih imamnya dan takmirnya serta program yang cocok sesuai dengan pemahaman Islamnya, budayanya, dan juga kebutuhan komunitas masing-masing. Makanya kalau nggak punya masjid Indonesia, komunitas Indonesia nggak bisa terwakili. Makanya kita tetap butuh ada masjid yang dibangun oleh komunitas Indonesia. Nah Bapak dan Ibu sekalian, mari kita support agar pendirian masjid Belgia ini berjalan dengan lancar wal barokah. Kalau ada rezeki, suatu saat kita berkunjung ke Belgia, kita nggak perlu lagi berdebat soal arah kiblat. Kita bisa berkunjung dan sholat di masjid yang dibangun oleh komunitas Indonesia ini. Kalau kita belum berkesempatan di Belgia, entah karena terhalang aturan COVID, ya, ataupun karena belum diundang oleh pengurus masjidnya, gitu, ya. Catatan tersendiri ini kayak bagian kode trust. Nah, insya Allah amal jariah kita sudah akan mendahului sumbangan kita ke masjid. Jadi kalau kita nyumbang, meskipun kita belum pernah datang ke masjidnya, insya Allah amal jariah kita sudah sampai terlebih dahulu. Amal kita mendahului kehadiran kita. Nah, semoga amal kita ini pula yang mendahului kita di surga kelak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, selama masjid Belgia ini nanti masih terus berfungsi, maka setiap huruf Al-Quran yang dibaca di masjid ini, setiap rakaat sholat yang didirikan di masjid ini, setiap tetes air wudhu yang jatuh dari wajah para pengunjung dari keran di masjid ini, setiap cahaya lampu yang dihidupkan di masjid ini, setiap curahan ilmu yang disampaikan pada mimbar maupun majelis taklim di masjid ini kelak, setiap lantai di mana terdapat jejak langkah hamba Allah memasuki masjid ini dari warga negara manapun yang berkunjung ke masjid ini, setiap jejak sujud pada karpet atau sajadah di masjid ini, insya Allah semua pahalanya mengalir pada para hamba Allah yang berdonasi untuk mendirikan masjid ini. Mari jadikan diri kita bagian dari amal jariah yang terus mengalir. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.